Salam pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku renungan kita yang berjudul Yesus Nama di Atas Segala Nama. Buku ini dituliskan oleh Nyonya Ellen G. White. Buku ini memberikan kepada kita bahwa penjelasan mengenai Yesus adalah Alfa dan Omega, pencipta langit dan bumi, pemberi setiap pemberian yang baik dan sempurna, dan pemikul beban besar kita. Kepada orang-orang yang bimbang di antara kita, Dia menulis tentang seseorang yang merupakan pusat daya tarik yang agung. Kepada mereka yang hancur oleh dosa, Dia menawarkan juru selamat yang sempurna, perantara yang agung, perantara yang maha kuasa, dan kapten keselamatan kita. Jadi inilah suatu pengharapan bagi kita, bagaimana Yesus, Sang Juru Selamat itu, telah mati di atas kayu salib, menebus akan setiap dosa-dosa kita. Dan pada saat ini kita diajak untuk mau mengikuti akan setiap teladan yang Yesus sudah berikan untuk kita, sehingga kehidupan kita hari demi hari boleh turut dengan kehendak-Nya, selalu memancarkan akan kasih Tuhan dimanapun kita berada. Di sini juga dikatakan, baiklah kita memusatkan pikiran kita hanya kepada Kristus. Ya, Dia akan menuntun setiap umat-Nya yang bimbang. Dia akan menuntun setiap umat-Nya yang hancur untuk kembali menyerahkan kehidupannya hanya kepada Dia, sehingga Dia dapat membentuk kita sesuai dengan kehendak-Nya. Pada saat ini kembali lagi saya mengundang akan seluruh anggota keluarga dan saudara-saudara semua. Kita dapat berkumpul bersama-sama. Kita akan mempelajari nasihat firman Tuhan pada saat ini, dan biarlah rencana-rencana indah Tuhan itu akan menjadi bagian masing-masing kita. Kita akan masuk ke dalam judulnya yang dikasihi. Ayatnya terdapat di dalam Galatia 6 ayat 14. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Pesuruh-pesuruh yang berserah pada hari-hari permulaan dari kekristenan membawa kepada dunia yang akan binasa kabar keselamatan yang gembira. Tidak mengizinkan pikiran meninggikan diri untuk menodai penyajian mereka akan Kristus dan Dia yang disalibkan. Mereka tidak menghendaki kekuasaan atau keunggulan, menyembunyikan diri sendiri dalam kehidupan Kristus yang memulai dan penyempurna rencana ini. Kristus yang sama kemarin, hari ini, dan selama-lamanya adalah beban pengajaran mereka. Ya, jadi betapa pentingnya kita mempunyai penyerahan sepenuhnya hanya kepada Kristus. Di sini juga dikatakan kita tidak boleh mengizinkan pikiran ini untuk meninggikan diri, untuk menodai penyajian mereka akan Kristus dan Dia yang disalibkan. Ya, jadi bagaimana pikiran kita harus memusatkan sepenuhnya hanya kepada Kristus. Jangan sampai kita memusatkan pikiran kita dari hal-hal yang lain, sehingga itu dapat membuat fokus kita tidak kepada Kristus. Jangan sampai kita menyembunyikan diri sendiri di dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita juga tidak memusatkan akan pikiran kita kepada rencana-rencana Kristus. Bagaimana rencana-rencananya itu indah untuk kita. Seringkali kita menganggap rencana kita lah yang harus kita jalankan di dalam kehidupan kita. Ternyata itu ujungnya menuju kepada kebinasaan. Tetapi rencana Kristus, ya, walaupun dari awalnya kita akan menghadapi banyak tantangan, tetapi di akhirnya kita akan melihat bagaimana tuntunan Kristus itu akan menjadi bagian kita. Inilah beban, ya, pengajaran kepada masing-masing kita. Karena Kristus mengasihi kita, baiklah kita juga mau mengasihi Kristus dengan sepenuh hati kita. Jika mereka yang pada hari ini mengajarkan sabda Tuhan akan mengangkat salib Kristus lebih tinggi dan lebih tinggi lagi, pekerjaan mereka akan lebih berhasil jika orang-orang berdosa dapat dipimpin untuk memberikan pandangan yang sungguh-sungguh kepada salib.
jika mereka dapat memperoleh pandangan yang penuh tentang juru selamat yang sudah disalibkan, mereka akan menyadari dalamnya kasih Tuhan dan bejatnya dosa. Jadi kita harus membenci dosa itu, karena dosa itu akan membawa kita kepada kebinasaan. Bagaimana kita harus datang kepada Tuhan, bagaimana kita harus mendengarkan sabda pengajarannya di dalam kehidupan kita, mengangkat akan salib Kristus lebih tinggi dan lebih tinggi lagi, ya. Dan disitulah pekerjaan kita akan berhasil. Ya, jika orang-orang berdosa dapat dipimpin untuk memberikan pandangan yang sungguh-sungguh kepada salib, jika mereka dapat memperoleh pandangan yang penuh tentang juru selamat yang sudah disalibkan, mereka akan menyadari dalamnya kasih Tuhan. Ya, maka kita akan membenci akan dosa-dosa itu. Ya, sehingga kita tidak mau lagi melakukannya. Ya, tetapi kita harus terus datang kepada Tuhan, dan kita juga tidak pungkiri bagaimana si jahat juga akan dapat mempengaruhi kita. Ya, bila kita tidak berpegang teguh kepada Kristus, maka kita akan terbawa oleh rayuan daripada si jahat. Jadi kita harus benar-benar mempunyai fondasi yang kuat, sehingga kehidupan kita boleh memancarkan akan kasih Kristus itu. Kematian Kristus membuktikan kasih Tuhan yang besar bagi manusia. Itulah janji keselamatan kita. Menghilangkan salib dari orang Kristen adalah sama seperti menghilangkan matahari dari langit. Ya, ini mustahil. Ya. Salib membawa kita lebih dekat kepada Tuhan, mendamaikan kita dengan Dia. Dengan belas kasihan seorang bapa, Tuhan memandang kepada penderitaan yang ditanggung oleh anaknya, supaya menyelamatkan bangsa itu dari kematian yang kekal dan menerima kita sebagai yang dikasihinya. Ya, jadi betapa besarnya kasih Kristus bagi setiap umat manusia. Kita tidak bisa ukur dengan apapun, mungkin kita juga tidak bisa bayar. Ya, hanya kita mau menuruti apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Ya, itulah yang harus kita pahami di dalam kehidupan kita masing-masing. Ya, karena kematian Kristus membuktikan kasih Tuhan yang begitu besar bagi setiap umat manusia. Tanpa salib, manusia tidak mempunyai persatuan dengan Bapa. Kepadanya lah bergantung setiap pengharapan kita. Ya, jadi tanpa salib, ya, manusia tidak mempunyai persatuan dengan Bapa di surga. Ya, karena kepadanya lah bergantung setiap pengharapan. Daripadanya lah bersinar terang kasih juru selamat. Dan bila pada kaki salib orang berdosa memandang kepada seorang yang mati untuk menyelamatkan dia, ia boleh bersuka dengan penuh kesukaan, karena dosanya sudah diampuni. Bertelut dengan percaya pada salib itu, ia telah mencapai tempat yang tertinggi yang dapat dicapai oleh manusia. Melalui salib kita belajar bahwa Bapa kita yang di surga mengasihi kita dengan kasih yang tak terbatas. Tidaklah mengherankan jika Paulus berseru, tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita, Yesus Kristus. Galatia 6 ayat 14. Jadi baiklah kita jangan meninggikan diri kita, jangan menyombongkan diri kita dengan hal-hal yang kita miliki. Ya, karena disitulah titik kejatuhan kita. Ya, biarlah kita mau menyerahkan kehidupan kita hanya kepada Kristus. Ya, seperti Paulus, ya, karena dia tahu betapa sulitnya kehidupan di dunia ini. Ya, sehingga dia benar-benar menjaga akan hati dan pikirannya. Ya, sehingga dia mengatakan di dalam Galatia 6 ayat 14. Ya, tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita, Yesus Kristus. Biarlah kita mau menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya kepada Kristus. Inilah suatu ajakan yang mulia bagi masing-masing kita. Ya, karena Tuhan sudah mengasihi kita dengan kasih-Nya yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kita masing-masing. Melalui salib,
Kita belajar bahwa Bapa kita yang di surga mengasihi kita dengan kasih yang tak terbatas. Ya, jadi apapun yang kita hadapi di dalam kehidupan kita, kita mengingat lagi pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Itu yang akan memberikan kita suatu kekuatan, memberikan kita suatu kehidupan yang baru untuk mau menjalani akan hari-hari kita. Ya, sudah banyak tanda-tanda yang mungkin kita sudah alami sendiri, kita sudah dengar. Ya, pada saat kita mendengar itu, kita mengalami itu, apakah kita sadar bahwa waktunya sudah sangat singkat, waktunya sudah sangat dekat? Baiklah kita dapat mengoreksi akan diri kita sendiri. Apalagi Tuhan yang harus saya lakukan di dalam kehidupan saya. Bantu saya Tuhan untuk mau menuruti setiap apa yang Engkau kehendaki di dalam kehidupan saya. Bantu saya Tuhan supaya saya peka mendengarkan akan setiap bisikan suara Roh Kudus itu di dalam kehidupan kita masing-masing. Di sini ada renungan yang lebih dalam, ya, supaya kita dapat mengerti, supaya kita dapat memahami maksud-maksud Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Di sini dikatakan, jika setiap pengharapan saya bergantung pada apa yang Yesus capai di kayu salib, seberapa seringkah saya harus berterima kasih kepada Tuhan atas pengorbanan yang luar biasa dari yang dikasihinya. Seberapa seringkah saya bertelut di puncak keberadaan saya, kaki salib Yesus. Inilah pertanyaan bagi masing-masing kita pribadi lepas pribadi. Biar itu kita jawab di dalam kehidupan kita. Ya, sehingga kita dapat menyadari bahwa kita masih mempunyai pengharapan di dalam Yesus. Biarlah kita mau bergantung sepenuhnya kepada Yesus. Ya, kita harus terus berterima kasih kepada Tuhan, mengucap syukur dengan apa yang Dia sudah berikan kepada kita. Maka disitulah kita akan merasakan bagaimana pimpinan Tuhan yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kita masing-masing. Ya, jangan sampai kita bermegah di dalam kehidupan kita dengan apa yang kita miliki, dan disitulah kita akan jatuh. Ya, jangan sampai kita dirayu oleh si jahat itu sehingga kita mengikuti akan setiap rencana-rencananya yang jahat, sehingga pada akhirnya kita akan binasa. Baiklah kita dapat memilih jalan yang Tuhan sudah berikan untuk kita. Walaupun jalan itu kelihatannya sukar, walaupun kita lihat itu sangat sulit, ya, tetapi bagaimana Tuhan akan memimpin kita, disitulah kita akan dimurnikan, bagaimana iman kita akan dimurnikan untuk lebih lagi bergantung kepada Kristus. Inilah yang harus kita mengerti di dalam kehidupan kita masing-masing, karena kematian Kristus ini membuktikan bahwa Tuhan yang besar bagi manusia, itulah janji keselamatan yang Dia berikan untuk kita. Ya. Dikatakan juga menghilangkan salib dari orang Kristen adalah sama seperti menghilangkan matahari dari langit. Ya, karena kita harus fokus hanya kepada Kristus. Bagaimana Dia sudah menjadi teladan yang sempurna bagi masing-masing kita. Dia sudah mati untuk kita. Baiklah kita mau menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya hanya kepada Kristus saja. Ya, dan di sini juga bagaimana kita diajak untuk menyerahkan akan setiap beban kehidupan kita. Ya, banyak beban di dalam kehidupan kita, yaitu beban kekhawatiran, ya, bagaimana beban untuk hidup di atas dunia ini yang penuh dengan tantangan. Banyak yang harus kita hadapi. Ya, tapi dalam setiap beban-beban kehidupan itu, bagaimana kita diajarkan untuk mempunyai penyerahan sepenuhnya kepada Kristus. Jadi dikatakan di sini juga bahwa
Seberapa seringkah saya bertelut di puncak keberadaan saya, yaitu di kaki salib Yesus? Apakah kita sudah datang pribadi lepas pribadi di bawah kaki salib Tuhan untuk mempunyai penyerahan yang sepenuhnya kepada Kristus? Baiklah kita mau terus menyerahkan kehidupan kita hanya kepada Tuhan, sehingga Dia akan meringankan setiap langkah-langkah kehidupan kita. Inilah menjadi suatu ajakan untuk kita, menjadi suatu renungan yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kita. Ya, biarlah kita mau mengambil setiap komitmen-komitmen kita doakan itu, sehingga kita dapat menjalankan itu dengan sepenuh hati kita. Karena Kristus berada di depan kita, Dialah yang akan menuntun kehidupan kita. Ya, inilah yang menjadi renungan bagi kita. Biarlah kita mau terus menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan, dan kita dapat menjadi terang, dapat menjadi pembawa-pembawa damai dimanapun kita berada. Ya pemirsa, kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya, dan Tuhan memberkati.